Kayu dupa Phoenix. Desa pegunungan kecil ini sebenarnya memiliki begitu banyak kayu dupa Phoenix. Lu Ming merasa agak emosional. Ada pola samar di kayu itu. Itu tampak seperti burung Phoenix. Itu adalah kayu roh yang sangat berharga, kayu dupa Phoenix. Kayu dupa Phoenix akan mengeluarkan aroma samar. Pembudidaya bela diri sering membawanya bersama mereka. Itu bisa menenangkan hati seseorang dan mencegah terbentuknya setan di dalam diri. Sangat membantu untuk pemahaman kultivasi. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pohon kuno pemahaman jalan, itu tetap merupakan harta yang sangat berharga. Desa kecil ini sebenarnya memiliki banyak kayu spiritual. Beberapa penduduk desa bahkan menggunakannya untuk membuat beberapa perabot. Bisa dibilang boros. Sebagai seorang tukang kayu, Lu Ming telah mengumpulkan cukup banyak kayu dupa Phoenix. Dia mengukirnya menjadi patung, aksesoris, dan barang lainnya, berencana untuk memberikannya kepada teman dan keluarganya di masa depan. Mereka akan sangat membantu budidayanya. Periode 1 tahun hampir habis. Dalam beberapa hari, aku harus pergi dan kembali ke lembah Dewa Naga. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia sangat menyukai kehidupannya di desa pegunungan kecil ini. Itu adalah hari yang mengesankan, tetapi pada akhirnya dia harus pergi. Tempatnya bukan di sini. Setelah hampir 1 tahun, Lu Ming telah sepenuhnya menghapus niat membunuh di lubuk jiwanya. Sekarang, matanya hangat dan murni, seperti mata air jernih. Dalam setahun terakhir, dia tidak pernah sengaja berkultivasi. Namun, basis budidayanya masih perlahan meningkat. Sekarang, budidayanya telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 6, dan wilayah kacaunya juga telah mencapai puncak tingkat ke-6. Tahun ini, dia tidak dengan sengaja mencoba memahami domain kekacauan, tapi sepertinya dia tidak mendapatkan apapun. Dia merasa selaras sempurna dengan langit dan bumi. Adapun alam chaos juga dipahami dari alam. Dia merasa selama dia meluangkan waktu, dia akan mampu meningkatkan alam kekacauan ke tingkat 7. Terlebih lagi, karena kecocokannya dengan alam, dia pasti bisa memahami alam kekacauan lebih cepat dari sebelumnya. Adik Lu, Ling Ling, waktunya makan. Suara yang agak tua terdengar. Itu adalah suara kepala desa, kakek Feng Ling. Aku datang, kakek. Feng Ling menjawab dan menarik Lu Ming, kakak Lu, ayo pergi makan. Kakek telah menyiapkan beberapa botol anggur enak hari ini. Lu Ming menyingkirkan patung Xie Nianxing dan mengikuti Feng Ling ke halaman kecil kepala desa. Gadis kecil, kamu ingin minum lagi? Seorang lelaki tua berambut putih berusia 60-an memandang Feng Ling dengan ramah dan memarahinya sambil tersenyum. Kakek, aku akan minum sedikit saja, sedikit saja. Feng Ling berlari ke depan lelaki tua itu, menarik lengannya, dan mengguncangnya dengan keras. Bagus, bagus, gadis kecil. Orang tua itu menepuk kepala kecil Feng Ling dengan penuh kasih. Mereka bertiga duduk, dan kepala desa menuangkan 3 cangkir anggur untuk mereka makan dan minum. Bas, tepat pada saat ini, kicauan burung terdengar dari kejauhan, bergema ke seluruh dunia. Mereka bertiga tidak bisa tidak melihat ke arah utara. Itu menelepon lagi. Phoenix memanggil lagi. Sudah setengah bulan. Saya khawatir daerah ini tidak akan damai lagi. Kepala desa menghela nafas. Kakek, apakah benar ada Phoenix ilahi di dataran angin surgawi? Feng Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar, menurut legenda kuno, memang ada Phoenix ilahi di dataran angin surgawi. Kata kepala desa, kakek, kenapa aku mendengar burung Phoenix menangis seperti sedang meratap kesakitan dan putus asa? Kata Feng Ling, aku merasakan hal yang sama. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya harap tidak terjadi apa-apa. Kepala desa menghela nafas, nampaknya sangat khawatir. Burung Dewa Phoenix. Pandangan Lu Ming juga diarahkan ke utara. Dia sedikit mengernyit. Dataran angin surgawi adalah salah satu dari 6 wilayah terlarang di wilayah Chang, dan desa kecil ini tidak jauh dari dataran angin surgawi. Menurut kepala desa, kayu dupa Phoenix ditiup dari dataran angin surgawi. Namun, sejak setengah bulan yang lalu, tangisan burung Phoenix terdengar dari waktu ke waktu di dataran angin surgawi. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Bas, bas, di langit utara, beberapa pelangi muncul. Akhirnya, pembangkit tenaga seni bela diri telah tertarik ke sini. Kepala desa menghela nafas ketika dia juga melihat cahaya pelangi.
Segera, mereka bertiga selesai makan dan minum, dan malam pun tiba. Di langit malam, Lu Ming berdiri di udara, memandang ke utara. Bas. Dan EBSP, wash. Di langit utara, cahaya pelangi akan melintas di langit dari waktu ke waktu seperti meteor. Setiap cahaya pelangi adalah ahli seni bela diri. Lu Ming melihatnya dan kembali ke rumah kayu untuk beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, tangisan burung Phoenix terus terdengar, dan semakin banyak ahli yang datang. Mereka bahkan bisa melihat sekelompok pembangkit tenaga listrik bersiul di langit. Phoenix telah berkicau tanpa henti selama setengah bulan, jadi pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika ahli terdekat mendengar berita tersebut, mereka tentu berani datang dan memeriksanya. Pada pagi hari ketiga, Lu Ming naik ke udara dan terbang ke utara. Segera, Lu Ming tiba di pinggiran dataran yang berangin. Sungguh pemandangan yang spektakuler melihat dataran angin surgawi dari ketinggian. Dataran angin surgawi dipenuhi angin kencang yang tak ada habisnya. Tornado sebesar pegunungan menderu-deru di dataran angin surgawi, bergerak dan menerobos langit. Ada banyak sekali tornado raksasa di dataran Skygale yang luas. Tornado ini sangat mengerikan sehingga bahkan seorang Sein pun akan terpotong-potong jika dia masuk. Ada banyak Sein yang ingin masuk dan menjelajah, namun mereka semua mati di dalam. Itulah sebabnya dataran angin surgawi dikenal sebagai salah satu dari 6 wilayah terlarang di negara bagian Chang. Namun, yang aneh adalah tornado tersebut sepertinya hanya bergerak dalam jarak tertentu dan tidak akan meninggalkan jarak tersebut. Area di luar dataran berangin sangat tenang, seolah-olah berada di dua dunia berbeda. Di luar dataran angin surgawi, banyak orang berdiri di udara, memandangi dataran tersebut, tetapi tidak ada yang berani masuk. Orang-orang dari Sekte Racun Keinginan dan Sekte Dewa Surga. Lu Ming bergumam. Dia menemukan bahwa di antara para ahli yang datang ke sini, Sekte Yudu dan Sekte Tianzhen memiliki orang paling banyak. Ini juga masuk akal. Sekte Yudu dan Sekte Tianzhen terletak di bagian barat wilayah Chang dan paling dekat dengan tempat ini. Tentu saja, jumlah orang yang bergegas ke sini adalah yang tertinggi. Ada juga beberapa ahli yang tersebar dari pasukan kecil. Saat itu, beberapa tamu tak diundang tiba di desa pegunungan kecil. Ini adalah beberapa pria kekar yang melayang di atas rumah kayu kepala desa. Ekspresi mereka angkuh, dan aura kuat mereka menyelimuti kepala desa dan Feng Ling, menyebabkan tubuh mereka terasa seperti sedang ditekan oleh gunung besar. Dari pakaian mereka, mereka jelas berasal dari Sekte Tianzhen. Pak Tua, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jawab aku dengan jujur. Seorang pria parubaya dengan mata dingin dan arogan menatap kepala desa dan berkata dengan nada memerintah. Ya, tuanku, jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Orang tua ini pasti akan memberitahumu semua yang dia tahu. Kepala desa buru-buru membungkuk dan mengangguk. Kepala desa sudah hidup lama, jadi dia secara alami tahu bagaimana menghadapi orang. Orang-orang ini memiliki kultivasi yang kuat, dan mereka setidaknya berada di ranah kaisar bela diri. Meskipun desa kecil mereka juga bercocok tanam, kepala desa memiliki budidaya terkuat, dan dia hanya berada di alam dewa spiritual. Di hadapan para kaisar ini, kepala desa tentu saja harus bersikap hormat. Pria parubaya yang sombong itu sepertinya puas dengan sikap kepala desa. Dia mengangguk dan berkata, karena kamu tinggal di sini, tahukah kamu kapan seruan Phoenix di dataran angin surgawi dimulai? Sekitar setengah bulan yang lalu, suaranya sangat keras, tapi sekarang, sepertinya semakin lemah. Kepala desa menjawab dengan jujur. Oh, setengah bulan yang lalu, apakah Anda memiliki legenda tentang dataran angin surgawi di desa Anda? Ceritakan padaku secara detail. Perintah pria parubaya yang sangat arogan. Kepala desa menceritakan kepadanya tentang legenda dataran berangin secara detail. Setelah kepala desa selesai berbicara, beberapa murid Sekte Dewa Surga mengerutkan kening dan merenung. Kemudian, mata mereka menyapu halaman rumah kepala desa, berharap menemukan petunjuk. Tiba-tiba, mata pria parubaya itu berbinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan sebuah kursi di halaman. Setelah melihat lebih dekat, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Kayu dupa Phoenix, ini sebenarnya terbuat dari kayu dupa Phoenix.
Untuk benar-benar membuat kursi dari kayu dupa Phoenix, ini hanya menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mempertahankan kursi itu. Pria parubaya lainnya merasa iri ketika mereka melihat sekeliling. Bangku itu juga terbuat dari kayu dupa Phoenix. Dan pengukus bambu ini juga terbuat dari kayu dupa Phoenix. Mata pria parubaya itu berbinar, dan tubuh mereka berkedip-kedip saat mengumpulkan semua barang. Haha, tempat tidur di dalam juga. Pemuda arogan itu tertawa dan hendak bergegas masuk ke kamar. Hei, bagaimana kalian bisa menjadi seperti ini? Itu tempat tidurku. Jika kamu mengambilnya, di mana aku akan tidur? Feng Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang baru saja Anda katakan? Pria parubaya yang sangat arogan itu berbalik dan aura kuat menekan Feng Ling. Tubuh Feng Ling gemetar dan dia terus mundur, darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, Feng Ling sangat keras kepala dan hendak berbicara lagi. Kepala desa segera maju dan menghentikan Feng Ling. Dia menangkupkan tinjunya ke arah beberapa pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dan berkata, "Tuanku, mohon maafkan saya. Cucu perempuan saya masih muda dan belum peka. Tuanku semuanya adalah sosok heroik, tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya." Tutup mulutnya, atau dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Pria parubaya yang sangat arogan berkata dengan dingin. Kepala desa tentu saja setuju. Pria parubaya yang sangat arogan masuk ke kamar dan menjaga tempat tidur Feng Ling. Bang, dan EBCP, saat ini, sebuah rumah kayu di bagian lain desa runtuh, menimbulkan debu dan asap ke udara. Beberapa pemuda berjubah hijau mengambil sebuah pilar kayu. Jelas, selain beberapa orang dari Sekte Dewa Surgawi, ada orang lain yang datang ke desa dan menemukan kayu dupa Phoenix. Masih ada lagi di rumah-rumah lain. Ayo pergi, jangan biarkan orang-orang dari Sekte Racun Keinginan selesai meminumnya. Ketika beberapa pria kekar dari Sekte Dewa Langit melihat ini, mereka segera bergegas ke rumah penduduk desa lainnya. Di mata mereka, desa ini hanyalah sebuah harta karun. Mereka harus menjarahnya hingga bersih sebelum orang lain menemukannya. Beberapa pria kekar dari Sekte Dewa Surga bergegas ke rumah penduduk desa lainnya dan mulai menjarah mereka secara sembarangan. Setiap penduduk desa yang mencoba menghentikan mereka akan dikirim terbang dengan sebuah tamparan. Kakek, dari sekte besar manakah murid-murid ini berasal? Mereka seperti bandit. Feng Ling sangat marah. Dunia bela diri Dao selalu menjadi hukum rimba. Kepala desa menghela nafas, dan pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, "Tidak, itu aula leluhur." Setelah mengatakan itu, kepala desa buru-buru bergegas menuju rumah batu terbesar, dan Feng Ling segera mengikutinya. Pada saat ini, beberapa pria kekar dari Sekte Dewa Langit dan beberapa pemuda berjubah hijau telah tiba di depan rumah batu. Tablet peringatan di dalamnya sebenarnya semuanya kayu dupa Phoenix. Kami kaya, kami kaya. Seorang pria kekar dari Sekte Dewa Surga berteriak kaget. Itu milik kita. Mata pemuda berjubah hijau itu berbinar. Jangan pernah berpikir tentang itu, kami menemukannya terlebih dahulu. Kata pria parubaya yang dingin dan sombong dari Sekte Dewa Surgawi. Beberapa dari mereka melangkah maju dan hendak bergegas ke rumah batu. Tuanku, harap tunggu. Kepala desa bergegas dan memblokir rumah batu itu. Dia membungkuk dan memberi hormat. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Enyah. Pria parubaya yang dingin dan sombong itu memarahi. Tuanku, di dalamnya ada tablet peringatan nenek moyang desaku. Tolong jangan bawa mereka pergi. Aku memohon Anda. Kepala desa segera berlutut dan bersujud berulang kali. Di dalam rumah batu tersebut terdapat loh-loh peringatan nenek moyang desa. Barang-barang lain bisa diambil, tapi dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil loh peringatan itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertatap muka dengan leluhurnya? Dasar tua bangka, pergilah. Pria parubaya yang sangat arogan itu mengusir dan mengirim kepala desa terbang. Dinding rumah batu itu hancur berkeping-keping. Kepala desa tergeletak di tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Kakek. Feng Ling berteriak dan bergegas menuju kepala desa untuk membantunya berdiri. Melihat kepala desa hanya terluka, dia merasa lega. Dia kemudian memelototi pria kekar yang dingin dan sombong serta yang lainnya, sambil memarahi, "Saya tidak percaya Anda adalah murid sekte besar. Anda tidak berbeda dengan bandit. Tidak,
kamu bahkan lebih buruk dari bandit. Anda bahkan ingin merebut loh peringatan nenek moyang orang lain. Pelacur kecil, apa katamu? Kamu sedang mencari kematian. Tubuh pria parubaya yang sangat arogan memancarkan niat membunuh yang sedingin es. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Feng Ling, mengirimkan tamparan ke arahnya. Pria parubaya yang sangat arogan telah menggunakan sebagian kekuatannya dalam tamparan ini. Dengan basis budidaya Feng Ling, dia pasti akan mati karena tamparan ini. Namun, telapak tangan pria parubaya yang sombong itu ditangkap oleh sebuah tangan besar di tengah jalan. Seorang pemuda berwajah gelap muncul di depan Feng Ling tanpa dia sadari dan meraih pergelangan tangan pria parubaya yang sangat arogan itu. Pemuda berwajah hitam itu adalah Lu Ming. Baru saja, dia pergi ke pinggiran Windy Plains untuk memeriksa situasinya. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia kembali ke desa. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Kakak Lu, Feng Ling berseru tanpa sadar. Maaf, saya terlambat. Lu Ming mengangguk kepada Feng Ling dan kepala desa. Berat, kamu berani menghentikanku. Kamu mendekati kematian. Pria parubaya yang sombong itu melihat bahwa yang menggendongnya adalah seorang pemuda berwajah hitam yang terlihat sangat biasa. Selain percakapan antara Lu Ming dan Feng Ling, dia mengira Lu Ming berasal dari desa kecil ini. Dia segera meraung dan niat membunuhnya meledak. Ledakan, inti penting dalam tubuhnya meledak, mencoba mematahkan telapak tangan Lu Ming. Namun, mata Lu Ming menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan mengerikan menyerbu ke arah pihak lain. Dan EBSP, kaca-kaca. Dalam sekejap, energi sejati pria parubaya yang sangat arogan itu tersebar. Tulang di lengannya patah sedikit demi sedikit, seperti sebongkah lumpur. Tanganku. Pria parubaya yang sangat arogan itu menjerit kesakitan. Bang! Lu Ming meraih lengan pria parubaya yang dingin dan sombong itu, mengangkatnya, dan melemparkannya dengan keras ke tanah seolah-olah dia adalah karung yang rusak. Tanah bergetar ketika pria parubaya yang sombong itu membuat lubang berbentuk manusia di tanah. Berbaring di dalam lubang, dia batuk seteguk darah. Semua tulang di tubuhnya patah, dan dia seperti genangan lumpur. Di sampingnya, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dan pemuda berjubah hijau tertegun sejenak. Kemudian, beberapa pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi berteriak dengan gila, "Bocah, kamu berani memukul orang-orang dari Sekte Tianzhenku, kamu sedang mencari kematian. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, kamu terlalu berisik." Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menggerakkan tubuhnya dan kemudian mendengar suara dentuman dan jeritan yang melengking. Ketika Lu Ming muncul kembali, orang-orang dari Sekte Dewa dan pemuda berjubah hijau semuanya terbaring di tanah, meratap. Mereka ditumpuk satu sama lain, dan tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuh mereka yang patah. Semua cincin penyimpanan mereka ada di tangan Lu Ming. Aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Lu Ming berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Lalu, dia mengusir 5 atau 6 orang dari Sekte Dewa dan Sekte Racun keinginan dikirim terbang seperti bola. Mereka menghilang ke langit dan terbang ke jarak yang tidak diketahui. Jika bukan karena desa kecil itu, Lu Ming pasti sudah membunuh orang-orang ini. Di sampingnya, kepala desa dan Feng Ling tercengang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Lu Ming, yang telah tinggal bersama mereka selama 3 bulan, juga seorang ahli yang tak terduga. Kepala desa, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya. Tidak ada yang serius. Aku hanya takut orang-orang ini akan kembali. Kepala desa menghela nafas. Jika mereka datang lagi, aku akan membunuh mereka satu per satu. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Kemudian, Lu Ming menyerahkan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu kepada kepala desa. Namun kepala desa tidak berani mengeluarkan perabotan warga desa karena takut ahli lain akan melihatnya dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kepala desa bahkan masuk ke aula leluhur dan menyimpan tablet peringatan itu. Adapun Lu Ming, dia duduk di kursi di halaman kepala desa dan menunggu dengan tenang. Ada puncak gunung kecil di luar dataran langit dan angin. Beberapa pemuda berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke kejauhan. Orang-orang itu semakin berani.
Saya menyuruh mereka pergi ke desa kecil untuk menanyakan situasinya, tetapi mereka belum kembali. Salah satu pemuda berkata dengan dingin. Tunggu sebentar lagi. Jika dia belum kembali, kalian pergi dan periksa. Pemuda di tengah sepertinya adalah pemimpin kelompok tersebut. Segera, beberapa jam telah berlalu, dan beberapa pria parubaya terbang menuju puncak gunung dengan tergesa-gesa. Pria parubaya ini adalah orang-orang yang baru saja pergi ke desa pegunungan kecil. Meskipun semua tulang mereka dipatahkan oleh Lu Ming, mereka semua adalah kaisar bela diri dan memiliki vitalitas yang sangat kuat. Mereka sudah pulih sedikit sekarang dan bergegas. Apa yang sedang terjadi? Pria muda yang memimpin mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa beberapa pria kekar terluka. Kilatan tajam melintas di matanya. Tuan Muda Luo, Anda harus mencari keadilan bagi kami. Kami menemukan kayu dupa Phoenix di desa kecil itu. Kami ingin membawanya untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuan Muda Luo, tapi ada seorang ahli di desa kecil itu. Dia tidak hanya menolak memberikannya kepada kami, tapi dia juga memukuli kami. Dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menaruh perhatian pada sekte Tian Shen kita. Pria parubaya yang dingin dan sombong itu berteriak. Kayu dupa Phoenix. Desa kecil itu memiliki kayu dupa Phoenix. Mata Tuan Muda Luo dan pemuda lainnya berbinar. Benar, memang ada kayu dupa Phoenix, dan jumlahnya cukup banyak. Kata pria parubaya yang sombong itu. Orang-orang dari desa kecil sebenarnya berani memukul orang-orang dari sekte Tian Shen saya. Anda benar-benar mencari kematian. Ayo pergi. Tuan Muda Luo berteriak dengan dingin, dan bersama beberapa pemuda dan pria parubaya lainnya, dia terbang menuju desa kecil dengan cara yang agresif. Di dekatnya, yang lain melihat ini dan mengungkapkan ekspresi penasaran. Orang-orang dari sekte Dewa Surgawi sangat agresif. Apa yang ingin mereka lakukan? Mungkinkah seseorang telah menyinggung sekte Tian Shen? Lihatlah arah yang mereka tuju. Tampaknya itu adalah desa kecil itu. Menarik, ayo pergi dan lihat. Ayo pergi dan lihat. Ada beberapa orang di sekitarnya, dan mereka mengikuti Tuan Muda Luo dan yang lainnya menuju desa kecil. Di desa kecil, di halaman kepala desa, Lu Ming sedang duduk di kursi, beristirahat dengan mata tertutup. Sebaliknya, kepala desa dan Feng Ling tampak agak cemas. Mereka takut akan balas dendam sekte Tian Shen. Tiba-tiba, Lu Ming membuka matanya dan berkata dengan dingin, mereka ada di sini. Wajah kepala desa memucat, bas, dan EBCP, Wosh. Dari utara, Tuan Muda Luo dan yang lainnya mengudara dan tiba di atas halaman kepala desa. Mereka menatap Lu Ming dan yang lainnya. Kaulah yang melukai orang-orang dari sekte Dewa Surgawiku. Tuan Muda Luo menatap Lu Ming dengan dingin. Tidak buruk. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa jika itu kamu. Ambil nyawamu sendiri agar aku tidak perlu melakukannya. Tuan Muda Luo berkata dengan dingin. Hehe, dia mencibir dan terlalu malas untuk menjawab pertanyaan Tuan Muda Luo. Sebaliknya, dia melihat ke arah pria parubaya di belakang Tuan Muda Luo dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa jika Anda datang lagi, saya akan membunuh Anda. Sepertinya kamu tidak menganggap serius kata-kataku. Bocah nakal, jangan terlalu sombong. Kaulah yang akan mati hari ini. Pria parubaya yang sombong itu berteriak. Apakah begitu? Mata Lu Ming bersinar lebih tajam. Kamu sedang mencari kematian. Membunuh. Tuan Muda Luo berkata dengan suara dingin. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Auranya yang kuat meledak dan menyelimuti seluruh desa. Lu Ming sebenarnya berani mengabaikannya. Semut rendahan dari desa kecil justru berani mengabaikannya. Dia adalah favorit surga dari sekte langit ilahi, dengan budidaya di puncak alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Aura puncak alam kaisar bela diri LV6 menyelimuti seluruh desa. Tekanan yang sangat besar bahkan membuat beberapa penduduk desa berlutut ketakutan. Sudah kubilang, aku bukan dari desa ini. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja aku. Itu tidak ada hubungannya dengan penduduk desa. Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak ada hubungannya. Sudah kubilang, kamu tidak hanya akan mati hari ini, tapi semua semut rendahan ini juga akan mati. Tuan Muda Luo berkata dengan dingin. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar mengembun dan turun dari langit. Seolah-olah menutupi langit dan matahari,
menyelimuti seluruh desa. Dia ingin meratakan desa ini dengan satu serangan telapak tangan. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming sangat marah. Dia sangat marah. Niat membunuh yang sangat dingin meledak. Dia menoleransi mereka karena dia mengkhawatirkan penduduk desa. Sebelumnya, dia tidak membunuh pria parubaya itu karena dia mengkhawatirkan penduduk desa. Tapi sekarang tampaknya bagi sekte seperti sekte Tianshan, bersabar saja tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa membunuh. Bunuh sampai pihak lain takut, dan kemudian mereka akan mundur secara alami. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan dan kekuatan tinju melonjak ke langit, menghancurkan cetakan telapak tangan besar itu. Lu Ming melangkah ke udara dan menyerang Tuan Muda Luo dan yang lainnya. Auranya yang kuat menekan pihak lain. Aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang mencari kematian. Lu Ming berkata dengan dingin. Puncak LV6 Kerajaan Bela Diri. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara tingkat kultivasi yang sama. Tuan Muda Luo berkata. Tombak hukuman ilahi muncul di tangannya. Dia maju selangkah dan menusukkan tombaknya ke Lu Ming. Namun, dia mendapat pukulan Lu Ming. Pukulan itu bersifat destruktif. Ketika mengenai tombak hukuman Tuhan itu hancur. Kekuatan tinju yang menakutkan menghancurkan pertahanan Tuan Muda Luo dan mengenai dantiannya, menembusnya. Mata Tuan Muda Luo membelalak tak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana seorang pemuda biasa yang dia temui di sebuah desa kecil bisa begitu menakutkan. Dia berada di level yang sama dengannya, tapi dia membunuhnya dalam satu gerakan. Dia adalah orang pilihan dari sekte Tianshan. Beraninya kamu. Para pemuda lainnya dan pria parubaya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka tergagap. Pemuda berkulit gelap ini telah membunuh Tuan Muda Luo dengan satu pukulan. Bunuh! Lu Ming berteriak dengan dingin. Matanya seperti kilat, dan niat membunuhnya seperti pisau saat dia menyerang pemuda lainnya. Pancaran tinju itu sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Beberapa pemuda terbunuh bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Kemudian, tatapan dinginnya menyapu beberapa pria parubaya. Beberapa pria parubaya berkeringat dingin dan wajah mereka pucat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pria parubaya yang sombong adalah orang pertama yang berlutut, tubuhnya gemetar. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu datang lagi, aku akan membunuhmu. Tapi kamu tidak mengindahkan kata-kataku, jadi kamu meminta kematian. Lu Ming berkata dengan dingin dan kemudian menepuk telapak tangannya ke bawah. Pria parubaya hanyalah seniman bela diri kerajaan tingkat rendah. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Mereka dibunuh dengan satu telapak tangan. Metode yang mendominasi. Tak jauh dari situ, ada orang lain yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Saat ini, mereka juga takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dari desa kecil akan begitu berani dan berkuasa. Dia telah membunuh orang-orang dari sekte Dewa Surgawi, termasuk beberapa ahli kebanggaan surga, dengan kekuatan yang begitu menghancurkan. Akan ada pertunjukan yang bagus. Ada lebih dari beberapa orang dari sekte Dewa Surgawi. Saya khawatir banyak ahli menjadi gila. Itu benar. Tidak akan lama lagi orang-orang dari sekte Dewa Surgawi datang untuk membunuh kita. Orang-orang ini berdiskusi dan mundur. Mereka semua mati. Kepala desa tercengang, dan kemudian dia khawatir. Dia telah membunuh begitu banyak orang dari sekte Dewa Surgawi. Sekte Dewa Surgawi pasti akan datang untuk membalas dendam. Apa yang harus dia lakukan? Kepala desa khawatir. Kepala desa, apakah Anda berniat pindah ke tempat tinggal lain? Lu Ming bertanya. Desa kecil ini terlalu lemah. Di dunia bela diri Dao ini, ia bisa dihancurkan kapan saja. Sama seperti hari ini, jika bukan karena Lu Ming, kemungkinan besar Feng Ling akan terbunuh. Jika demikian, akan sulit bagi kepala desa untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, jika dia membuat marah pria parubaya yang dingin dan sombong serta yang lainnya, seluruh desa juga akan hancur. Ini karena desa tersebut tidak memiliki kekuatan bela diri yang kuat, namun memiliki kayu dupa Phoenix. Dulu belum ditemukan, namun sekarang setelah ditemukan, hanya masalah waktu saja sebelum dimusnahkan. Inilah kesedihan orang yang lemah. Kakek, ayo tinggalkan tempat ini. Feng Ling menasihati.
Kami juga ingin pergi, tapi di wilayah Chang, ada binatang buas yang kuat di mana-mana. Bahkan satu binatang setingkat kaisar dapat dengan mudah menghancurkan desa kita. Tapi di sini, kita dekat dengan dataran angin surgawi. Dataran angin surgawi memiliki Phoenix yang dapat menakuti semua binatang, jadi kita aman. Sedangkan untuk kota-kota besar itu, kita harus mengeluarkan banyak batu permata mentah untuk tinggal di dalamnya. Kami tidak memiliki banyak batu permata mentah. Kepala desa menghela nafas. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tapi mereka tidak punya tempat tujuan. Kepala desa, saya memiliki harta karun gua surga. Anda bisa memasuki harta karun gua surga terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Lu Ming berkata setelah hening beberapa saat. Hanya ada beberapa lusin keluarga di desa ini. Lu Ming berencana mengirim mereka ke benteng klan Lu. Benteng klan Lu sangat luas. Sebidang tanah kecil cukup untuk menampung beberapa lusin keluarga. Harta karun dunia nyata. Kepala desa mengungkapkan ekspresi terkejut. Sepertinya adik laki-laki Lu di depannya ini memiliki latar belakang yang menakjubkan. Baiklah, aku akan memanggil penduduk desa. Aku akan merepotkanmu nanti, saudara Lu. Kepala desa membungkuk kepada Lu Ming dan kemudian bergegas pergi memanggil penduduk desa lainnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan semua penduduk desa tetap berada di diagram gunung dan sungai. Lalu, Lu Ming duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, berita tentang seorang penduduk desa yang mengesankan yang membunuh beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi telah menyebar di pinggiran dataran angin surgawi. Sekte Dewa Surgawi pasti akan membalas dendam pada penduduk desa yang begitu kuat. Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi. Saat cahaya pelangi bersiul, satu demi satu sosok datang ke desa kecil dan berdiri di sekitarnya. Tidak ada siapa-siapa. Mungkinkah dia sudah melarikan diri? Tidak, ada satu orang. Tatapan banyak orang menyapu dan akhirnya tertuju pada Lu Ming. Kakak senior, kakak senior. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan benar-benar menemukan seseorang yang dikenalnya. Tian Cui dan Sue Ningsin. Lembah Dewa Naga letaknya cukup jauh dari sini. Dia tidak menyangka Tian Cui dan Sue Ningsin juga akan muncul di sini. Tian Cui dan Sue Ningsin, seperti yang lainnya, berdiri di kejauhan dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Itu, Moyang benar-benar datang. Wanita yang cantik sekali. Siapa wanita itu? Tiba-tiba terjadi keributan di kerumunan, dan semua orang melihat ke satu arah. Di arah itu, ada sekitar selusin orang. Ada dua pria dan wanita muda, serta selusin pria dan pria tua. Semuanya memiliki aura dan ki iblis yang sangat kuat. Nianxing, mata Lu Ming berbinar saat melihat salah satunya. Wanita tercantik di antara dua pria dan wanita muda sebenarnya adalah Xie Nianxing. Orang lainnya adalah Moyang, salah satu dari 10 jenius di benua Azure. Tatapan Lu Ming tertuju pada Xie Nianxing, dan Xie Nianxing kembali menatapnya pada saat yang sama. Saat mata mereka bertemu, Xie Nianxing sedikit terkejut. Kemudian, senyuman muncul di matanya dan dia mengedipkan mata pada Lu Ming. Dia telah dikenali. Lu Ming tersenyum. Dia terlalu akrab dengan Xie Nianxing. Tidak peduli seberapa banyak seseorang mengubah penampilannya, aura dan penampilannya bisa berubah, tapi sorot matanya tidak akan pernah berubah. Jelas sekali, Xie Nianxing mengenali Lu Ming melalui matanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit pada Xie Nianxing, yang membalasnya dengan mengangguk. Yang dimaksud Lu Ming bukanlah mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Xie Nianxing secara alami memahami niat Lu Ming. Selain Xie Nianxing, Moyang sepertinya telah memperhatikan perilaku Xie Nianxing yang tidak biasa. Dia memandang Lu Ming dengan tatapan dingin dan curiga di matanya. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi ada di sini. Seseorang berseru. Di kejauhan, setidaknya ada beberapa lusin sosok terbang di atasnya. Semuanya mengenakan jubah putih dan memiliki aura yang kuat. Ada orang-orang muda, setengah baya, dan tua. Orang di depan bermandikan cahaya suci, seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Santo Yu, Lu Ming sekilas mengenali orang ini. 1,5 tahun yang lalu, Yu Sheng menjadi pemimpin Sekte Tianshan selama pelelangan harta karun. Dia sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. 1,5 tahun kemudian,
Yu Sheng menjadi lebih kuat. Auranya yang kuat memenuhi udara dan sangat menakutkan. Tahap awal dari ranah bela diri kerajaan LV8. Ini adalah basis budidaya Yu Sheng. Jelas sekali, dia telah membuat kemajuan pesat dalam 1,5 tahun terakhir. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi berdiri di langit di atas desa. Mata mereka menyapu seluruh desa dan akhirnya tertuju pada Lu Ming. Jadi, kaulah yang membunuh ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawiku. Yu Sheng berkata dengan dingin. Tidak buruk, Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu sungguh berani, Anda hanya mendekati kematian. Di mana penduduk desa lainnya? Di mana kamu menyembunyikannya? Serahkan semuanya dan mati. Seorang pria parubaya di samping Yu Sheng berteriak. Dia memancarkan aura puncak kerajaan bela diri LV7. Hehe, seperti yang diharapkan dari sekte besar. Sangat mengesankan, sangat mendominasi. Seorang murid sekte datang ke desa pegunungan terpencil ini untuk menindas penduduk desa biasa dan bahkan mencoba mencuri tablet peringatan leluhur. Seperti yang diharapkan dari sekte nomor 1 di wilayah Azure. Lu Ming mencibir, nadanya penuh ejekan, terutama alamat diri. Kata-kata Lu Ming membuat semua orang dari sekte Dewa Surgawi terlihat sangat jelek. Apa, dia benar-benar mencuri tablet orang lain? Anda memang seorang murid sekte Tianshan. Ini sangat memalukan. Sekte seperti itu sebenarnya bisa setenar lembah Dewa Naga saya. Saya meludah. Suara yang dalam terdengar. Itu adalah Tian Cui. Sejak lelang harta karun terakhir, hubungan antara lembah Dewa Naga dan sekte Tianshan semakin memburuk. Sekarang dia memiliki kesempatan, Tian Cui tentu saja ingin mengejek mereka. Omong kosong, bocah, kamu berani memfitnah sekte Tianshan-ku. Hari ini, aku akan membuatmu memohon kematian. Pria kekar di puncak alam kaisar bela diri tingkat ke-7 meraung dan melangkah maju. Dia mencakar tangannya dan tangan besar berwarna kaki terbentuk di langit, meraih ke arah Lu Ming. Sebuah pisau kecil muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah pisau yang dia gunakan untuk mengukir patung itu. Suara mendesing, Lu Ming melemparkan pisaunya. Pisau kecil itu sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir, menembus tangan kuning besar itu dan kemudian terus meluncur ke arah pria besar itu. Wajah pria besar itu berubah. Kapak raksasa muncul di tangannya dan dia memotong pisau kecil itu. Dentang, kapak besar itu mengenai pisau kecil dan pisau itu terlempar. Itu kembali ke tangan Lu Ming. Tubuh pria kekar itu bergetar hebat dan dia mundur 5 hingga 6 langkah. Dia memuntahkan seteguk darah. Apa? Ekspresi banyak penonton berubah drastis saat mereka melihat Lu Ming dengan kaget. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pisau kecil yang dibuang Lu Ming jelas merupakan pisau kecil biasa, senjata roh yang sangat biasa. Namun, pisau kecil yang dibuang begitu saja sebenarnya telah memaksa kaisar bela diri tingkat ke-7 mundur dan membuatnya memuntahkan darah. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Mereka tidak tahu bahwa serangan Lu Ming ditutupi oleh domain chaos tingkat 6. Itu seberat gunung. Seberapa sulitkah melukai kaisar bela diri tingkat 7 biasa? Siapa kamu? Yu Sheng berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak percaya desa kecil di perbatasan akan memiliki ahli seperti itu. Dia hanya seorang tukang kayu dari desa kecil. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Semua orang saling memandang. Seorang tukang kayu. Itu sebenarnya sangat kuat. Kamu hanya berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa melakukan tindakan ini. Membunuh. Seorang tetua melangkah keluar dengan tombak hukuman ilahi di tangannya dan menikamnya ke arah Lu Ming. Suara mendesing. Pakar lainnya juga mulai bergerak. Cahaya pedang yang menakutkan diarahkan ke kepala Lu Ming. Keduanya sama-sama berada di ranah bela diri kerajaan LV8. Mereka bekerja sama untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Membunuh. Lu Ming berteriak. Dia mengambil langkah berat dan melayang ke langit, menghindari cahaya pedang dan melayangkan pukulan. Ledakan. Dan EBCP, tombak hukuman ilahi dari lelaki tua itu hancur, namun energi tinju tidak berhenti dan terus membombardir lelaki tua itu. Lelaki tua itu menjerit ketika tubuhnya terkoyak. Seorang ahli kerajaan bela diri LV8 dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Suara mendesing. Kemudian, Lu Ming membalik tangannya dan melemparkan pisau di tangannya ke orang lain yang menyerang. Pria itu kaget dan berusaha memblokir serangan itu dengan pedangnya.
Namun, kekuatan kuat pada pisau itu membuat lengannya mati rasa. Pada saat ini, Lu Ming sudah menyerangnya. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi bergetar. Tubuh pria itu langsung ditembus, dan tubuhnya terbang beberapa ribu meter jauhnya. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan tidak lagi bernafas. Banyak orang tersentak saat melihat dia membunuh dua ahli kerajaan bela diri LV8 dalam sekejap. Dia sangat kuat. Budidayanya hanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 6, namun ia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia membunuh dua ahli kerajaan bela diri LV8 dalam sekejap. Dia sebanding dengan favorit surga. Bisakah orang ini menjadi favorit surga terkemuka? Petik 2. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi dan berspekulasi. Kamu sedang mencari kematian. Mata Yu Sheng sangat dingin. Dia melangkah keluar, dan cahaya suci memenuhi udara. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Banyak orang mengira Yu Sheng akan mengambil tindakan. Yu Sheng adalah makhluk favorit dari surga dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Meskipun dia juga berada di ranah bela diri kerajaan LV8, kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat dari dua sebelumnya. Yu Sheng mungkin bisa membunuh mereka berdua dalam satu gerakan. Membunuh. Yu Sheng berteriak dengan dingin. Dia juga memadatkan tombak hukuman ilahi di tangannya dan menikamnya ke arah Lu Ming. Tombak hukuman ilahi sangat tajam dan kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang itu. Ledakan. Metode bertarung Lu Ming masih sangat sederhana. Dia hanya melayangkan pukulan. Getaran yang mengerikan terdengar. Tombak hukuman ilahi di tangan Yu Sheng bergetar hebat seolah-olah akan roboh kapan saja. Kekuatan mengerikan terus mengalir ke arah Yu Sheng, menyebabkan ekspresinya berubah. Ledakan. Setelah itu, tangan Lu Ming yang lain juga meninju. Ekspresi Yu Sheng berubah. Dia menyerang dengan telapak tangannya yang lain dan bertabrakan dengan tinju Lu Ming. Terjadi ledakan keras lainnya. Wajah Yu Sheng menjadi pucat dan dia mundur dengan cepat. Dalam konfrontasi langsung, dia sebenarnya ditekan oleh Lu Ming. 1,5 tahun yang lalu, Lu Ming mampu membunuh seorang jenius seperti Yu Sheng meskipun tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih rendah dari Yu Sheng. Saat ini, tingkat kultivasi Lu Ming berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat 6, sementara Yu Sheng berada di tahap awal alam kaisar bela diri tingkat 8. Perbedaannya kurang dari 2 tingkat. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak saat tinjunya terbang ke arah Yu Sheng. Yu Sheng mengeluarkan raungan panjang dan memancarkan cahaya suci. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Lu Ming. Keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, dan Yu Sheng terpaksa mundur. Ayo serang bersama. Ayo bergabung dan bunuh orang ini. Orang-orang lain dari Sekte Dewa Surgawi berteriak dan bergegas maju untuk mengepung Lu Ming. Membunuh. Lu Ming meraung panjang. Raungan naga terdengar dari dalam tubuhnya. Dengan teriakan keras, teknik pedang dewa meledak. Orang-orang yang menyerang Lu Ming menjerit kesakitan seolah-olah jiwa mereka terkoyak. Tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming. Dengan goyangan tombak, sinar tombak memancar seperti kilat. Puff, puff, puff. Lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Sekte Tianshan dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming, dia Lu Ming. Mata Yu Sheng membelalak saat dia meraung. Apa? Dia Lu Ming. Bunuh dia. Gunakan senjata Sainmu. Orang-orang yang tersisa dari Sekte Dewa Surgawi berteriak. Bas. Dan EBSP, wus. Beberapa dari mereka memancarkan aura yang kuat, dan beberapa senjata Sein muncul, bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu sebenarnya Lu Ming. Bunuh dia. Tidak jauh dari situ, beberapa pembangkit tenaga listrik Sekte Yudu juga telah mengeluarkan senjata suci mereka dan menyerang Lu Ming. Dan EBSP, pada saat ini, penonton di dekatnya tercengang. Lu Ming, orang ini adalah Lu Ming. Lu Ming yang namanya telah menyebar ke seluruh wilayah Azure 1,5 tahun yang lalu, Lu Ming yang ingin menantang Putra Dewa dalam pertemuan perbaikan harta karun berikutnya. Dia sebenarnya bersembunyi di sini, di desa pegunungan kecil di perbatasan. Itu kakak muda Lu Ming. Menyerang, membunuh. Tian Cui dan Sue Ningxin tertegun sejenak sebelum mereka meraung dan menyerang ke depan. Senjata Sein mereka juga terlepas dari tangan mereka. Ledakan, ledakan. Beberapa ahli Sekte Dewa Surgawi langsung dibunuh.
Budidaya Tianchui dan Sue Ningsin juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mereka berdua telah melangkah ke ranah bela diri kerajaan LV8, yang merupakan tahap awal dari LV8, sama seperti Yu Sheng. Dengan budidaya mereka, seberapa kuatkah mereka ketika mengendalikan senjata suci?